Welcome back to Siput Hutan. Sekarang kita ada di segmen ngobrolin RC Mini dengan Black Kawa. Bener ya? Black Kawa. Black Kawa ini apa? Black Kawa ini adalah sebuah kopi yang famous banget di kota Surabaya. Jadi kalau kalian mampir ke kota Surabaya, langsung aja klik link Instagram itu. Di deskripsi itu ada, jadi kalian bisa tahu Black Kawa ada di mana aja. Nah, pada kesempatan kali ini, Black Kawa juga ngebagiin kopi gratis buat kalian. Nah, khusus untuk 5 komen pertama, ya 5 komen pertama, langsung buruan komen, ya. Kalian bisa mendapatkan Black Kawa sampai ke rumah, gratis ongkir. Tinggal sebutin nama alamat, nanti kontakannya lewat DM Instagram, betul ya? Minum Black Kawa, masa depanmu cerah. Oke, lanjut. Kita ngobrolin Hobi Plus ya. Jadi ini segmen RC Mini lagi yang cukup mengguncang dunia ya. Kenapa ya? Karena Hobi Plus ini ternyata adalah produk dari Day One RC. Day One RC ini punya segmen premium ya. Kalau kalian tahu beberapa part aftermarketnya dia itu premium banget. Jadi di sini sudah ada Rubicon, kotaknya tulisannya gini, 1:18 scale crawlers. Fiturnya adalah anodized aluminium chassis frame rail. Jadi sasisnya dari metal. Sasis mounted servo. Servonya itu ikut sasis, jadi servo atas maksud dia. Scale pre-tune spring shock. Waduh, jadi shock breaker-nya itu sudah di-tune up. Maksudnya apa gitu ya? Standard front and rear light. Oh, jadi sudah ada lampu depan dan belakangnya. New high torque transmission system. Level pinionnya dia itu arahnya itu ke torsi ya. Jadi dinamonya juga pasti torsi. New aggressive tread MT tires. MT tires. Jadi ini itu bukan MT tires, itu bukan tires kosong ya. Jadi MT itu mud terrain gitu loh maksudnya. True internal bedlock wheel. Bedlock, oke. Waterproof elektronik. Nah, ini penting banget buat kalian semua. Jadi, waterproof itu penting. Jadi, even kalian naik Traxxas pun, ya memang receiver box-nya itu waterproof, ada seal-nya. Tapi, RX-nya sendiri nggak waterproof. Jadi, harus kalian waterproofing ulang. Aux output for FPV, lightning, and other accessories. Mesti kita cek. Full upgradable with available optional hop-up part. Ya jelas. Maksudnya dia itu gini loh, bisa di-upgrade kalau hop-up-nya ada. Pertanyaannya, apakah hop-up-nya ada? Ada, jangan khawatir. Di sini dijelaskan ya. Jadi HBP ini, Hobi Plus 161810. Ini maksudnya 16-18 ini skalanya. Vehicle specification. Wheelbase 275. Buat kalian semua yang nanya, wheelbase 275. Lalu height tingginya 135, lebarnya di 113. Sorry, wheelbase-nya 155. Length-nya itu panjangnya dia 275. Kalau 275 panjangnya nanti jadinya 1/10 yang short wheelbase. Jadi wheelbase-nya dia 155. Drive ratio 104:1. Drivetrain full lock 4BD. Maksudnya itu diferensialnya itu lock gitu loh. Suspension coil spring. Wheel-nya dia pakai internal bedlock. Tires 1.0 aggressive tread MT rubber tires. Wih. Requires itu bukan bukan dapat ya. Dibutuhkan 4 piece baterai AAA, baterai remote AC. Electronic specification, transmission TX 2.4 GHz. Jadi udah pasti nggak bleaching. ISC and RX 2-in-1 combo with waterproof. Jadi ISC dan RX jadi satu. Lanjut ke servo 1 kilo waterproof. Baterai 2S LiPo 600. Charger USB with light indicator jelas. ISC AUX 2 for light and FPV. FPV itu apa ya? Runtime 13 minutes. Ini dia jelasin teknisnya. Lalu dia jelasin rangkanya strong and durable leather frame bla bla bla. Ya, sasisnya seperti ini. Lalu dia jelasin sasis mounted servo with high clearance. Jadi servonya adalah servo di atas. Lalu dia pakai new transmission system yang tadi final drive ratio yang bikin ini itu jadi torsi banget. Nah, ini dijelasin lagi lanjutannya. Nah, ini FPV ini. FPV ready 2.4 GHz package full waterproof ISC receiver servo ya jelas. 2.0 aux up for FPV lightning and other accessories bla bla bla. Ini jelas tadi sudah dibahas di sini. Oke, daripada kita bingung, ya ini ada lanjutannya. Ini ada beberapa macam bodi ya. Di sini ada Rubicon, lalu ada beberapa
body-body lain kayak Dodge, lalu ada Cherokee juga. Nah, buat kalian semua ini tidak license, jadi ya dia tidak akan menuliskan label merek bla bla bla. Jadi so far itulah kotaknya. Lanjut kita buka. Yang pertama kali keluar adalah springnya bisa diganti hard, terus ya udah ada apa ini namanya? Kunci roda, lalu ada open plus, nah ini adalah chargernya dia. Lengkap dengan manual book, dan yang paling penting adalah di setiap manual booknya ini ada kode part yang bisa membantu kita untuk menemukan spare part ketika cari di luar sana. Yang penting nomor spare part. Lanjut kita keluarin SWOT. Nggak ada apa-apa, kosong, ya inilah dia. Kecil banget ya. Kita harus buka beberapa hal di sini ya. Set. Waduh, di balik kardus terlipat ini ada remote. Jadi dia sudah dilengkapi dengan remote dari Turbo Racing, kayak Mini Cooper. Siapa yang punya RC Mini Cooper? Lalu kita akan buka kabel tisnya. Jadi kameramen, ini kabel tisnya ya. Teng, 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 teng. Jadi ini remote-nya, ini mobilnya, ini kopinya. Ya, jadi kopinya taruh sini, biar kalian lihat. Ini kopinya. Kita bahas remote-nya dulu. Nah, remote Turbo Racing ini punya beberapa kelebihan ya. Jadi dia itu sudah bisa ditrim semi-semi digital gitu dengan tombol-tombol. Lalu dia punya on-off seperti ini. Dan dia punya remote yang latensinya bagus banget. Untuk mengisi baterainya, kalian harus pastiin buka remote-nya seperti ini, lalu buka lagi, dan masukin baterainya. Ya, jangan sampai jatuh-jatuh. Ya, jadi di video yang lalu itu kan jatuh-jatuh kalau masukin baterai. Klotak gitu. Ya, jadi kita sekarang butuh baterai. Jadi di situ tulisannya require for AAA. Ya, jadi sembari kita nunggu baterai remote AC, ya kita akan unboxing mobilnya. Jadi mobilnya ini punya ukuran yang lucu banget ya. Jadi tadi kan udah jelas ya, ukuran dia itu ada di wheelbase 155, jadi 15,5 cm. Jadi ini cukup menarik. Dia punya ban yang bisa dibilang proporsional dengan vent ya, jadi lubang. Bannya dia ini gripnya dapat banget. Dan ini bedlocknya unyu-unyu banget. Nah, dia tidak menggunakan body pin, body clip, or etc. Ya, jadi pemasangannya ini QRC banget. Dia juga tidak menggunakan magnet. Nah, cara bukanya gimana? Kalian harus tarik ini ke belakang, set gitu ya. Ini kan nanti nutup ini. Nah, jangan ditekan, kalau ditekan jadi susah. Lalu kalian bisa buka seperti ini. Neng. Jadi inilah dia RC Mini Premium sekarang ya. Harganya berapa? Murah, 2 jutaan. ISC dan receiver jadi satu. Placing baterai ada di sini. Soket-soket baterai juga jelas di sini. Nah, di sini dia menggunakan 4 link ya. Jadi depan 4, belakang 4 ya. Jadi depan 3, belakang 4, sehingga ini minim terjadi torque twist. Lalu untuk transmisi dia pakai transmisi tengah, dan untuk dinamo dia pakai Ankenon. Untuk servo dia pakai 1 kilo. Baik RC Mini apapun ya, yang sudah pernah kita review, belum ada yang portal. Ini pun juga tidak menggunakan Excel portal, jadi dia pakai straight portal. Nah, menariknya adalah pada RC ini itu menggunakan steering link di atas ya, karena dia servo di atas, dan tetap menggunakan yang namanya itu panhard. Jadi kalau kalian lihat gimana ya nunjukinnya ya, ini panhardnya, ini loh panhardnya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan? Clear? Oke, siap. Jadi dia menggunakan panhard bagian depan dan 4 link di bagian belakang. Nah, shocknya dia ini sendiri menggunakan model piggyback. Ya, jadi ini model piggyback. Jadi dia punya shock yang panjang dengan travel yang melimpah ya kalau saya lihat di sini. Nah, menariknya adalah di rangka. Ya, rangka ini itu adalah rangka aluminium
Jadi ini adalah rangka aluminium dengan model LGCC, Low Gravity LGC ya, Low Gravity Car. Ya pokoknya itulah ya. Jadi rangka yang jadi satu dengan shock tower, lalu kita bisa ada multi hole untuk shock breaker depan dan belakangnya sendiri. Jadi depan ini multi hole, ini sudah terasa banget seperti low gravity chassis LGC namanya itu. Jadi cukup menarik karena travelnya juga banyak. Lalu untuk ukuran dari wheelbase ini juga panjang untuk ukuran RC-nya dia ya. Jadi jangan dibandingin sama RC yang lain ya. Kalian bandingin sama yang mini juga. Dimensi ukuran segini ini bisa dibilang cukup panjang. Dia juga sudah dibekali dengan lampu depan dan lampu belakang. Lampu depan ini bisa on, lampu belakang ini bisa on. Tanpa interior. Kalau build quality-nya bagus ya. Kenapa ya? Karena ini adalah produk dari GRC. Jadi ya no debat lah, hasilnya ya pasti oke. Nah, yang unik adalah dia tidak menggunakan strap, tapi dia menggunakan karet ya. Untuk motor baterainya sendiri. Jadi ya baterainya karetan. Flashing servo juga sudah menarik. Location on off juga udah jelas ada di sini. Saatnya kita mencoba RC-nya. Oke. Sekarang kita sambungin baterainya. Baterainya itu 3-point konektor masuk ke sini. Jadi begini. Oke. Red, white, red. Oke. Jadi sekarang kita on-kan dia. Waduh. Dan kita nyalain dia. Wih, lampunya kece sob. Oke. Aplikasinya gampang banget ya. Jadi kita bisa lihat bodinya ini rapi banget. Ending to end finish-nya juga cakep banget. Lalu placing dari footstep ini juga masuk ke dalam body lexannya, jadi bisa dibilang ini kokoh banget. Nah, dengan lampu warna warm white ya, ini akan menghipnotis kalian semua. Dan lampu belakang yang bisa dibilang ini scale banget. Untuk build quality dan harganya yang 2 jutaan. Untuk micro RC ya seperti ini saya bisa kasih dia nilai 9. Kenapa ya? Karena ini kecil, murah tapi nggak murahan. Oke sob, jadi kita sekarang coba turning angle-nya dia. Waduh, cepat ya. Jadi kelebihannya cepat. Dia juga sudah dapat bonus ya buat kalian semua yang beli, kalian dapat bonus ban serep. Ban serepnya bisa dipakai nggak? Bisa. Lalu kalau kalian tanya, padlock lagi nggak? Padlock. Jadi ya, menarik. Jadi dia pakai padlock dengan 4 pin, jadi 4 screwing. Untuk kekenyalan shock breaker saya rasa cukup oke. Sekarang kita coba channel 3. What happened with channel 3? Channel 3, panggilan kepada channel 3. Kamu ngapain channel 3? Jadi channel 3 ini ada soketnya tapi kita nggak tahu dia difungsikan untuk apa. Masih sangat misterius. Nanti kita akan coba. Oke, jadi saatnya kita coba dengan obstacle ya. Mahal dia. Oke, jadi obstacle-nya adalah ban dari 1/10 kita. Apakah si merah ini anaknya Rangrang ini, ponaannya Prapto ya. Apakah geng merah ini bisa ya harus disesuaikan. Kita ulang. Saya agak unik dengar bunyinya dia ya, bunyi dari receivernya dia ya. Jadi kalau kalian pengen dengar bunyinya itu gini loh. Detek. Cantol. Oke. Up, baik. Jadi sebenarnya bisa, cuman mic-nya ini yang bikin masalah. Jadi ya kita lepasin dulu mic-nya ya. Oke. Oke, ini hanya ujian, jadi agak susah ya dibanding SCX 24 ya.
Karena wheelbase-nya dia itu panjang, jadi ya salah step akan nyangkut. Oke. Meskipun bunyinya aneh, tapi dia ini tangguh banget. Kalau kalian tanya dengan bunyi aneh itu apakah dinamonya panas? Tidak sama sekali. Jadi ya memang karakteristiknya seperti itu. Oke, kita coba lagi ya. Bunyinya agak annoying ya. Jadi ini sate ayam atau nasi goreng? Sate. Oke, ya jadi di sini terlihat ini nggak profesional namanya sob. Jadi oke, kita ulangin ya. Kita bikin obstacle-nya lebih menantang. Jadi kita ulangin lagi. Jadi dia bisa smooth banget sih memang. Nah, oke. Di sini movement travelnya kelihatan banget ya kalau ini memang melimpah ya. Fight. Oh, aduh, masih bisa jump. Oke. Nah, as usual ya, seperti biasa, body Rubicon ini selalu hadir dengan beberapa kelebihan yang bisa kita lihat sama-sama. Jadi, approach angle ini ditunjang oleh bumper yang kecil ini. Jadi, kalau kita lihat di kamera seperti ini, dengan tipe bumper yang seperti ini, approach angle-nya itu jadi agak luar biasa loh. Jadi, dia itu benar-benar dibejek aja bisa naik. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu juga dengan landing angle-nya dia itu yang kalau kalian lihat ya, ini kan ceritanya mau turun gitu ya dia ya. Landing angle-nya dia itu dengan bumper model taktikal itu ngeri. Nah ini lihat, smooth kan? Jadi ya memang desain dari bumper depan dan bumper belakang Rubicon ini ya bisa dibilang desain juara. Nah, untuk body ya lebih kurang seperti itu, tapi kalau kita lihat di sini ya, untuk quality bodinya dia ini bisa dibilang juara. Jadi RC Mini Scale dengan body terbaik ya, dan artikulasi terbaik itu kalau kita ngomong scale ya, scale itu maksudnya realistis lah. Jadi bisa dibilang dia juaranya. Jadi salut banget sama D1RC yang bisa bikin RC yang ngepans banget ya. Seperti ini. Oh, ini bukan div lock, tapi divnya nyantol di ban. Tenang. Ini biasa terjadi. Jadi buat kalian semua jangan khawatir. Ini semua sudah kita planning dengan baik. Jadi inilah dia short unboxing kita tentang D1RC yang punya produk Hobby Plus dengan skala ukuran 1:18. Jadi worth to buy yes or no? Kalau menurut saya worth to buy karena ya RC Mini itu punya segmen sendiri ya. Mau main RC harus per 10 enggak juga gitu loh. Kalau kita juga paham betul ya, kalau kita main 1/10 itu kan cari obstacle itu butuh waktu, butuh effort, butuh biaya. Nah, kalau ini kan event obstacle ban ini ya cukup membuat kita refreshing sejenak kalau kalian lagi penat gitu. Jadi ya ini bisa melepaskan adrenalin kita ya. Kalau kita main di pinggiran-pinggiran rumah gitu, yang tinggi-tinggi gitu, takut jatuh kan sama aja. Jadi worth to buy banget karena bagus, kualitinya oke, spare part-nya aman, jadi harusnya dicoba. Harga 2 jutaan. Jadi ada beberapa beberapa tipe dari Hobby Plus. Nanti kalian bisa lihat di akhir video itu berbagai macam. Ada yang murah dan ada yang mahal. Kenapa? Beda di lampu doang. Meskipun bodinya juga beda, tapi penentu harga ya tentu saja ada di lampu ini. Oke, sob. Jadi itulah dia ngobrolan kita tentang RC Mini dengan kopi Black Kawah. Semoga RC ini bisa membantu kamu menyalurkan hasratmu untuk main RC. Jadi feel free aja. Buat kalian yang baru nonton, pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment. Karena semua komen pasti akan kita tanggapin dan kita butuh interaksi. Dan ini adalah jawaban dari beberapa subscriber kita yang bilang, ngobrolin RC Mini dong, ngobrolin RC Mini ya.
Inilah dia, RC Mini tangguh yang menurut kita worth to buy. Sampai ketemu lagi, tetap jauhi kerumunan, pakai prokes ya. Jalankan prokes pakai masker. Seperti itu, betul ya? Oke. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.